Mari sekarang kita bahas indikator yang biasanya digunakan pada titrasi redox. Ya. Jadi pada dasarnya indikator yang digunakan untuk titrasi redox itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, yang pertama, ya, jika warna bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi dari titran ya, berbeda, maka titrannya bisa kita gunakan sebagai indikator. Jadi kita tidak perlu memberikan indikator tambahan. Ya. Contohnya permanganat MnO4-. Ya. Dalam suasana asam, ya, ion permanganat ini warnanya ungu. Biasanya kalau ion permanganat ini berfungsi sebagai titran, ya, maka analit yang dititrasi itu akan teroksidasi. Ya. Sementara ion permanganatnya tereduksi menjadi ion Mn2+. Nah, ion Mn2+ ini tidak berwarna. Jadi, ketika Anda melakukan titrasi, ya, sebelum titik ekivalen tercapai, setiap penambahan MnO4- itu akan mengubah seluruh MnO4- menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Ya. Jadi warna ungunya hilang di dalam larutan yang dititrasi. Tetapi ketika analitnya sudah habis bereaksi dengan permanganat, maka penambahan 1 tetes ekstra dari ion permanganat ya, itu akan menyebabkan larutan akan berwarna ungu sangat muda. Ya. Seringkali kita akan melihat warna larutannya menjadi pink. Ya. Jadi pada saat itu titrasi kita hentikan. Ya, ini auto indikator. Jadi titrannya berfungsi sebagai indikator. Indikator kelompok kedua adalah indikator yang memberikan warna spesifik jika bereaksi dengan bentuk tereduksi atau bentuk teroksidasi dari titran, ya, zat pentitrasi, maupun titran, zat yang kita titrasi. Contohnya, ya, kanji. Ya. Kanji ini sering digunakan untuk titrasi redox, ya, yang melibatkan pasangan redox I2 dan I-. Kenapa? Karena kanji itu bisa membentuk kompleks yang berwarna biru tua jika bereaksi dengan I2 atau I3-. Tetapi kanji itu tidak bereaksi dengan I-. Jadi kalau pada reaksi titrasi tersebut I- dioksidasi menjadi I2, lalu di dalam larutan ada kanji, maka kita akan melihat perubahan warna dari bening menjadi biru. Contoh lain, ya, ion tiosianat. Ya, ion tiosianat ini dengan Fe3+ itu dapat membentuk kompleks FeSN2+ yang berwarna merah. Ya. Jadi kalau misalkan Anda melakukan titrasi Fe2+, ya, ketika Fe2+-nya berubah menjadi Fe3+, maka kita akan lihat perubahan menjadi warna merah. Kenapa? Karena Fe3+ bereaksi dengan Sn- membentuk senyawa kompleks ini yang berwarna merah. Nah, indikator kelompok ketiga yang kita sebut dengan indikator redox. Ya. Jadi indikator ini dia tidak terlibat pada reaksi titrasi. Tetapi bentuk tereduksinya dan bentuk teroksidasinya itu memiliki warna yang berbeda. Ya. Jadi indikator redox itu bisa mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, kita bahas pada slide selanjutnya. Jika reaksi reduksi dari indikator redox kita tulis seperti ini, ya, maka persamaan Nernst-nya bisa kita tulis seperti ini. Jadi potensial reduksinya
ya, merupakan fungsi dari konsentrasi indikator dalam bentuk tereduksi dan konsentrasi indikator dalam bentuk teroksidasi. Ya. Jadi seperti halnya indikator asam basa, ya. Kalau bentuk tereduksinya minimal 10 kali lebih banyak dari bentuk teroksidasi, maka kita akan melihat warna bentuk indikator dalam bentuk tereduksi. Sebaliknya, kalau konsentrasi indikator dalam bentuk teroksidasi minimal 10 kali daripada konsentrasi indikator dalam bentuk tereduksi, maka kita akan melihat warna indikator dalam bentuk teroksidasi. Ya, jadi jika perubahan warna itu teramati saat rasio ini ya, berubah dari 0,1 menjadi 10, ya, maka titik akhir titrasi akan terjadi pada rentang potensial yang dinyatakan dengan persamaan ini. Ya. Kalau ini 1/10, log 1/10 adalah berapa? Minus 1. Ya. Kalau nilai ini 10, maka log 10 adalah 1. Ya. Maka trayek perubahan warnanya terjadi pada saat potensialnya sama dengan N0 plus minus 0,05916 dibagi N. N adalah jumlah elektron yang terlibat pada reaksi ini. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, beberapa contoh dari indikator redox. Ya. Kita lihat di sini feroin. Ya. Feroin itu bentuk teroksidasinya warnanya biru, ya, biru pucat. Sementara bentuk tereduksinya berwarna merah. Nilai N0-nya adalah 1,147. Ya. Jadi potensial di mana terjadi perubahan warna feroin itu akan terjadi pada potensial 1,147 plus minus 0,05916. Kenapa? Karena reaksinya melibatkan satu elektron. Ya. Jadi pada saat konsentrasi bentuk tereduksinya, ya, pada saat bentuk tereduksinya itu 10 kali lebih banyak dari bentuk teroksidasi, ya, itu warna yang terlihat adalah warna dari bentuk tereduksinya, ya, ini warna merah. Ya. Jadi di bawah 1,088 volt. Ya. Sebaliknya, pada saat bentuk teroksidasinya 10 kali lebih banyak dari bentuk tereduksinya, maka yang kita lihat adalah warna bentuk teroksidasinya, yaitu warna biru pucat. Ya. Jadi ketika potensial sistem berubah dari 1,088 menjadi 1,206 volt, kita akan melihat perubahan warna dari merah menjadi biru. Ya. Oke, jadi kita bisa pilih indikator yang sesuai tergantung potensial saat titik ekivalen. Ya. Jadi ini prinsip kerja dari indikator redox.